Baru ya? Ya, oke. 2017. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat datang Mbak Fian, alumni IP Angkatan 2013 yang sekarang melanglang buana ke pemerintahan pusat. Kebetulan hari ini kita mau mendiskusikan terkait dengan yudikatif ya. Jadi kekuasaan yudikatif, karena Mbak Fian bagian dari DLLPSK, lembaga penanganan ya, lembaga penanganan saksi dan korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, saya kira kita menjadi saksi dan menjadi korban hari ini. Selebihnya waktu dan tempat kami persilakan Mbak Fian untuk bisa share kepada adik-adik. Beberapa menit, Pak? Sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya. Yeah. Oke, selamat Pak. Terima kasih Pak Kamil sebelumnya waktunya. Yeah. Dan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman di sini. Sebelumnya saya Pagi, Mbak. Oke. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nurfianingsih. Saya biasa dipanggil Fian. Saya alumni Ilmu Pemerintahan tahun 2013, lulus tahun 2017 lalu. Kebetulan dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa mengaplikasikan sebagian besar ilmu saya untuk berada di pemerintahan. Saya ada di pemerintahan pusat di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar nggak tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Nggak pernah, Mbak. Belum. Udah, Mbak. Baru aja tadi dengarnya. Enggak. Baru aja dengar. Tapi di bayangan kalian itu sebenarnya pernah nggak sih kepikiran dalam suatu tatanan pemerintahan itu ada saksi dan korban itu perlu untuk dilindungi? Kalian pernah berpikir ada seperti itu nggak, bahwa saksi dan korban itu perlu perlindungan? Iya, kok. Pernah ya? Oke. Di sini saya pengen sharing ke kalian tentang bagaimana perlindungan saksi dan korban di Indonesia dalam proses penegakan HAM itu sendiri. Karena bagaimanapun juga saksi dan korban itu punya hak mereka harus dilindungi, harus tetap dipulihkan oleh negara karena mereka mengalami tindak pidana yang mereka alami itu. Untuk Pak Kamil, bisa nggak ditampilkan slide-nya? Minta tolong dong. Nah, untuk nih teman-teman, misalnya nih, ini ada yang udah bisa lihat slide-nya kan? Sudah bisa. Udah. Bisa, Mbak. Nah, itu ada sebuah berita. Judulnya tuh ada 100 kasus ancaman penyerangan pelapor korupsi. Nah, di sini itu pelapor itu kan bisa diibaratkan dia itu adalah saksi korupsi. Dia itu dapat ancaman ketika melaporkan. Disitulah pentingnya ada lembaga yang melindungi si pelapor atau si saksi ini. Bayangkan ketika mereka tidak dilindungi, hak untuk hidup mereka tuh terancam. Entah itu dari tersangka, lewat ancaman-ancaman fisik dari keluarga, atau yang lainnya. Karena mereka tidak ada yang melindungi, jadi kehidupan mereka itu jadi tidak tenang karena
karena laporan atau kejadian yang mereka saksikan itu. Saya pengen ke slide berikutnya, Pak. Nah, kalau teman-teman di sini saya ingin perkenalkan tentang lomba perlindungan saksi dan korban ke teman-teman. Teman-teman nanti bisa download Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Secara garis besar, LPSK itu tugasnya adalah memberikan perlindungan, bantuan, pemulihan, dan pemenuhan hak saksi atau korban sebagai akibat dari tindak pidana. Apa saja sih subjek perlindungan LPSK? Siapa aja yang dilindungi oleh LPSK itu? Teman-teman mungkin mikirnya di sini cuma saksi, korban. Enggak. Kita di sini ada 5 subjek yang jadi perlindungan. Geser dong, Pak. Minta tolong slide-nya. Ada saksi, ada korban, ada saksi pelaku, ada pelapor, dan ahli. Kesemuanya ini ada sangkut pautnya dalam proses peradilan. Jadi, saksi tentu saja orang yang bisa memberikan keterangan tentang kejadian tindak pidana itu. Korban tentu saja orang yang dirugikan, orang yang dirugikan, orang yang mengalami sendiri. Saksi pelaku. Kalau saksi pelaku itu biasanya adalah dari tindak pidana korupsi. Jadi begini, saksi pelaku itu adalah tersangka atau pelaku dari korupsi yang mana dia bisa menjadi saksi untuk membongkar kasus korupsi itu sendiri. Jadi misalnya nih, si A itu sebenarnya adalah pelaku korupsi, tapi dia itu tahu di mana tuh. Jadi dia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus itu dan dia berhak untuk mendapatkan perlindungan karena tentu saja ya dia pasti mendapatkan ancaman juga. Kalau pelapor itu seperti yang saya ceritakan tadi, teman-teman mengetahui kemudian melaporkan, itu pasti jadi sasaran dari keluarga tersangka sih. Ada juga ahli. Ahli itu bisa orang yang paham dan mengerti tentang suatu tindak pidana. Misalnya begini, ada tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada ahli psikolog yang dimintai keterangan untuk bersaksi di persidangan. Kenapa? Karena gini, ada korban kekerasan seksual itu yang dia secara psikologis terganggu sehingga dia itu memberikan keterangan bisa berubah-ubah karena dia merasa tertekan. Nah, ahli psikolog nanti itu menguatkan keterangan dari korban tersebut di persidangan. Next, slide selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, saksi dan korban apa sih yang bisa dilindungi oleh negara melalui LPSK? Sebenarnya tidak semua saksi dan atau korban atau pelapor atau justice kolaborator atau ahli yang bisa dilindungi oleh negara. Di sini ada tindak pidana prioritas yang diprioritaskan oleh LPSK untuk dilindungi. Yang pertama itu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu seperti contohnya teman-teman ada mata kuliah demokrasi dan HAM belum? Semester atas nanti. Oh, masih semester atas ya. Nah, pelanggaran HAM berat ini, kasus-kasus di Indonesia itu yang masuk dalam pelanggaran HAM berat itu seperti kasus tahun 65, PKI 65, kemudian ada kasus rumah Geudong di Aceh, yaitu itu adalah akibat dari
pembentukan daerah operasi militer di Aceh, sehingga TNI dan aparat militer di sana itu melakukan penyiksaan yang bisa mengakibatkan beberapa orang di sana bahkan banyak yang meninggal karena itu. Tindak pidana perdagangan orang. Nah, tindak pidana perdagangan orang itu menjadi prioritas di LPSK juga. Kemudian kekerasan seksual, korupsi, terorisme, penyiksaan, dan tindak pidana lainnya. Mungkin yang masih agak kabur di sini itu kan tentang tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu biasanya penganiayaan berat, pembunuhan, tindak pidana yang mengancam nyawa orang dan merugikan orang itu sendiri. Kalau kasus terorisme pasti ya, bahkan terorisme bom Bali 1, 2, yaitu terorisme masa lalu, itu juga menjadi subjek, juga menjadi tindak pidana prioritas LPSK untuk dipulihkan. Next, Pak. Kalau menurut teman-teman sendiri di sini, dengan penegakan HAM, ada yang bisa bantu saya nggak? Kok diam? Ada yang bisa bantu nggak? Bagaimana? Ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Iya. Bagaimana sih terkait? Gimana? Jadi gini, bagaimana sih keterkaitan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam penegakan HAM itu sendiri? Setiap manusia itu punya hak asasi untuk tetap hidup, melanjutkan kehidupannya. Nah, kebanyakan dari saksi dan korban itu sudah dirampas haknya. Misal, mereka mengalami kekerasan seksual, itu secara psikologis itu berpengaruh pada masa depannya. Jadi hak untuk melanjutkan kehidupannya itu sendiri tidak berjalan dengan baik karena trauma, misalnya seperti itu. Kemudian mereka ketika bersaksi, ketika mereka beracara di persidangan, memberikan keterangan, itu mereka diliputi rasa tidak aman, ada ancaman-ancaman. Bahkan setelah tindak pidana yang mereka alami itu merugikan mereka, selama proses pengadilan mengungkapkan kebenaran itu juga berdampak sama kehidupan mereka. Mereka tidak punya rasa aman, banyak ancaman, kemudian tindak pidana penganiayaan secara fisik, mereka fisiknya sudah tidak baik lagi. Nah, LPSK itu di sini mewadahilah untuk pemulihan baik fisik dan psikis mereka selama proses persidangan maupun pemulihan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Harapannya apa? Harapannya di sini adalah proses peradilan berjalan dengan baik. Proses peradilan berjalan dengan baik di sini ketika saksi, korban, pelapor, ahli itu bisa memberikan keterangan yang benar sehingga kasus atau tindak pidana yang sedang diungkap di pengadilan itu bisa selesai dengan baik. Karena kalau misalnya mereka ada ancaman, mereka masih trauma, tidak segera dipulihkan, mereka tidak berani bersaksi, tentu saja proses peradilan tidak bisa berjalan dengan baik dong. Mereka bersaksinya jadi terhambat. Kemudian proses pengungkapan kebenaran itu sendiri juga jadi terhambat. Next, Pak.
tadi kan kita udah bicara nih tentang bentuk-bentuk rasa yang dialami oleh saksi korban itu seperti apa. Nah, LPSK itu mewadahinya dalam bentuk layanan seperti yang ada di slide ini. Ada yang kami berikan itu ada pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, psikologis, rehabilitasi psikososial, kompensasi, dan restitusi. Kita mulai dari pemenuhan hak prosedural. Teman-teman pernah dengar, pernah tahu, atau udah tahu nih? Belum ya? Belum. Belum dengar. baru dengar. Baru aja ya. Baru pernah dengar. Pemenuhan hak prosedural itu yaitu saksi korban ini mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus yang sedang dia jalani. Jadi dia itu mendapatkan pendampingan dari kami, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai mereka di proses persidangan. Itu informasi terkait perkembangan kasusnya seperti apa, kemudian tersangkanya itu sudah ditahan atau belum, kemudian proses persidangannya itu dijadwalkan kapan saja, apakah dia perlu datang, dan kemudian ada lagi pemenuhan hak prosedural itu biasanya pendampingan persidangan itu kan ada yang namanya anak, kasus kekerasan seksual pada anak itu bertemunya korban si anak dengan pelaku itu pasti masih menimbulkan trauma. Nah, di situ biasanya kita bantu untuk koordinasi dengan jaksa ataupun hakim untuk tidak menghadirkan pelaku di ruang persidangan, atau kalau memang si korban benar-benar tidak mau atau traumanya cukup berat tuh biasanya bisa pakai teleconference kayak video seperti inilah. Yang penting tidak ada tatap muka di situ. Yang kedua ada perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu seperti ini. Jadi kalau saya boleh cerita ya, ada beberapa saksi korupsi itu yang sekarang kasusnya lagi running. Ada juga kasus korupsi kepala daerah. Itu saksinya dapat ancaman lah. Dia dan keluarganya itu dapat ancaman. Entah itu dari orang bayaran, orang suruhan dari si tersangka atau keluarga si tersangka. Dia merasa kehidupannya itu kan jadi tidak aman ya. Dia bisa mendapatkan perlindungan fisik. Perlindungan fisik di sini itu bisa bentuknya dalam bentuk pengamanan, pengawalan dari pihak kepolisian. Kita biasanya bekerja sama dengan kepolisian di daerah, Polres atau Polsek, untuk monitoring, untuk pengamanan pengawalan melekat. Misal si terlindung, kita menyebutnya terlindung ya, terlindung ini tuh kemana, itu dikawal lah istilahnya. Tapi ada juga bentuk perlindungan fisik itu yang merelokasi si terlindung itu ke tempat yang lebih aman. Nah, kita biasanya menyebutnya ke rumah aman. Kami punya rumah aman yang alamatnya itu dirahasiakan, ada di Jakarta. Itu untuk merelokasi beberapa terlindung yang memang membutuhkan pengamanan lebih lah. Kalau misalnya di daerah nih, kalau misalnya mereka di luar Jakarta, itu kan jangkauannya sulit ya, harus dibawa ke Jakarta. Itu biasanya kita bekerja sama dengan kepolisian setempat, kerja sendiri. Kita ikut serta dengan, kita mengikutkan lembaga-lembaga yang lain untuk itu. Untuk biasanya yang di daerah Jakarta, itu baru kita relokasi ke rumah aman milik kami. Itu dan bekerja sama juga tetap dengan kepolisian. Jadi kami minta beberapa anggota kepolisian yang dipekerjakan atau ditugaskan
untuk di instansi kami untuk membantu kami memberikan perlindungan di rumah aman tersebut. Oh ya, satu lagi ya, soal pemenuhan hak prosedural, tadi kan bentuk pemenuhannya itu kami melaksanakan pendampingan selama persidangan, mencarikan informasi terkait perkembangan kasus. Nah, ada yang perlu digarisbawahi di sini adalah LPSK dalam beracara, dalam persidangan itu tidak diberi hak untuk beracara. Kalau misalnya pengacara, jaksa itu dan hakim itu kan beracara, mereka ngomong apapun di depan sana, tapi kalau LPSK itu tugasnya hanya mendampingi dan sebagai penjembatan antara jaksa dengan saksi dan korban. Jadi tidak di undang-undang memang diatur bahwa kami hanya memenuhi itu saja, tidak diperkenankan untuk beracara. Nah, lalu pasti teman-teman nanya dong, terus apa nih perannya LPSK kalau misalnya dia tidak punya hak untuk beracara gitu. Nah, kan di situ kita berkoordinasi nih, berkolaborasi sama kejaksaan. Misalnya kita tanya perkembangan kasus sampai mana, kemudian kasusnya itu seperti kan kendalanya kasus itu kenapa kemudian ada beberapa tuntutan-tuntutan yang memang ingin si korban ini ingin ada tuntutan lebih, nanti kita komunikasikan dengan jaksanya apa bisa seperti ini gitu. Yang ketiga ada bantuan medis. Nah, bantuan medis ini diberikan kepada beberapa korban yang mereka itu akibat dari tindak pidananya itu menimbulkan luka fisik atau kerusakan fisik. Contohnya kayak pelanggaran HAM berat ya. Dulu kan pasti ada penculikan, penyiksaan, itu pasti menimbulkan luka fisik. Nah, itu mereka berhak mendapatkan bantuan medis untuk berobat ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami. Selain itu juga tindak pidana penganiayaan, kemudian kekerasan seksual yang sampai menimbulkan bekas luka kepada si korban, itu juga berhak mendapatkan pemulihan secara fisik agar mereka bisa tetap melanjutkan hidupnya lagi. Yang keempat, ada rehabilitasi psikologis. Jadi di rehabilitasi psikologis ini pasti psikologis seseorang itu terganggu ya ketika dia mengalami mengalami tindak pidana lah. Dia orang normal kemudian mengalami kekerasan, psikologisnya terganggu. Misal anak-anak dari seksual itu pasti akan membuat dia merekam apa yang dia alami, dan apabila itu tidak dipulihkan dengan baik, takutnya adalah berdampak dengan kelakuan dia di masa depannya nanti. Nah, disinilah dia mendapatkan pemulihan secara psikologis, bagaimana anak-anak itu seharusnya belajar seperti itu. Kemudian ada lagi rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial itu terkait dengan pemulihan kondisi sosial dari si saksi dan korban pasca terjadinya tindak pidana. Jadi begini, misalnya ada kasus penganiayaan, dia jadi kehilangan pekerjaan, atau dia akhirnya tidak berani ke sekolah karena kejadian yang dialami di sekolah sebelumnya. Kita itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan dinas
dinas atau lembaga instansi terkait lah untuk memberikan bantuan. Bantuannya itu jadi di rehabilitasi psikososial ini peran LPSK lebih kepada fasilitasi untuk mendapatkan bantuan itu, kayak penjembatan saja. Yang ke-6 itu ada fasilitasi kompensasi. Pernah kan kalian sering nggak dengar kata? Tahu nggak sebenarnya arti kompensasi itu apa? Jaminan. Jaminan ganti rugi. Ya, jaminan. Ya. Ganti rugi. Oh, betul. Ya, kalau kompensasi dan restitusi itu sebenarnya konsepnya sama. Ganti rugi. Nah, bedanya kalau kompensasi itu ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban. Jadi seperti terorisme, korban-korban terorisme itu mendapatkan kompensasi. Karena nggak mungkin kan kita membebankan ganti rugi kepada pelaku terorisme dengan korban sebanyak itu. Jadi negara mengambil alih. Kemudian kalau restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Jadi pelaku sendiri yang memberikan. Nah, ketika pelaku ini mampu membayar restitusi, itu biasanya berpengaruh dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada dia. Jadi kompensasi dan restitusi itu ada di putusan pengadilan. Kalau misalnya si pelaku ini mampu membayar restitusi, biasanya ada sedikit lah keringanan hukuman bagi dia. Tapi kalau memang tidak mampu untuk membayar, ya dia tidak akan mendapatkan keringanan itu. Jadi secara garis besar ada 7 layanan perlindungan yang diberikan oleh LPSK untuk memulihkan kehidupan lah istilahnya, kehidupan saksi korban pelapor ini tadi setelah mereka mengalami setelah kasus yang mereka alami itu. Minta tolong Pak, next. Nah, jadi LPSK itu nggak bekerja sendiri ya teman-teman. Kita pasti bekerja sama lah dengan lembaga lain yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kayak misalnya nih lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu ada dari pengadilan, Mahkamah Agung, berarti ada dari kejaksaan. Nah, mereka kan yang menyelesaikan kasus itu, mulai dari persidangan sampai tuntutan. Kita itu bekerja sama dengan mereka untuk mencari informasi terkait jalannya kasus, kemudian kapan persidangan itu dilaksanakan, seperti apa, dan proses tuntutannya. Kita mengajukan. Nah, tadi kan ada restitusi kompensasi. Di situ kita kerjasamanya dengan jaksa. Jadi LPSK ini tugasnya hanya menghitungkan restitusi dan kompensasi, kemudian mengajukan kepada jaksa untuk dimasukkan ke dalam tuntutan. Hakim yang memutuskan tuntutannya nanti seperti apa. Seperti itu. Dan kita follow up itu terus. Kita itu bukan berarti kita tidak bisa beracara dalam persidangan, kita terbatas itu saja, enggak. Kita tetap follow up dan kita tetap berusaha bagaimana si terlindung kita itu tetap mendapatkan haknya. Jadi lebih ke tanggung jawab moral juga selain sesuai undang-undang tadi. Kemudian lembaga kepolisian, pemberian perlindungan fisik. Nah, tidak terbatas dengan lembaga kepolisian yang ada di Jakarta. Kita di daerah, kita juga kerjasama. Kebanyakan dari lembaga kepolisian yang kita kerjasama di daerah itu ada juga yang di Malang, ada juga yang di Sulawesi. Itu kebanyakan terlindung yang kita lindungi
dan kita mintakan bantuan untuk pengamanan pengawalan itu adalah saksi korupsi. Terus dengan lembaga kepolisian itu kita juga bekerja sama di perkembangan kasus di tahap penyelidikan dan penyidikan. Itu kan berkas belum masuk ke tahap persidangan. Nah, saksi korban yang dimintai keterangan untuk penyelidikan dan penyidikan itu kita dampingi, kita juga carikan informasi terkait perkembangannya agar bisa cepat masuk ke kejaksaan untuk disidangkan, seperti itu. Karena kadang di tahap penyelidikan dan penyidikan itu kalau nggak cukup kuat bukti juga bisa nggak nyampe ke persidangan. Lembaga sosial dan lembaga kesehatan tentu kerja sama kita untuk bantuan medis ya. Jadi RSUD kita bekerja sama dengan mereka untuk memberikan bantuan medis terlindung itu. Kalau lembaga sosial biasanya kita bekerja sama tidak hanya dengan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk pemberian bantuan berupa bantuan apa ya? Biasanya kita itu memberikan bantuan untuk modal agar si terlindung ini bisa kembali bekerja. Itu kita tidak hanya kerjasama dengan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial swasta yang kita mintai bantuan untuk memberikan modal teman-teman terlindung ini, karena kita kan di sini sebagai fasilitator juga. Itu aja. Tapi ada satu lagi nih yang mau saya sampaikan, hambatan kami bekerja sampai saat ini itu adalah mungkin nggak banyak orang tahu ya tentang LPSK itu apa, tugasnya seperti apa. Kayak teman-teman baru tahu banget hari ini kan tentang LPSK. Ya kan, benar? Iya, Mbak. Nah, itu tuh jadi hambatan tersendiri, tantangan tersendiri buat kita bekerja. Memang harusnya kita itu bekerja tidak diam-diam. Maksudnya diam-diam kan kita melindungi saksi korban yang identitasnya harus dirahasiakan. Berarti kita kerjanya sebenarnya sifatnya rahasia, tapi kita juga harus masyarakat tuh juga harus tahu tentang keberadaan kita, buat apa, biar masyarakat itu kalau dia mengalami sendiri tindak pidana itu, atau mereka mengetahui terutama kasus korupsi yang merugikan negara, mereka tuh bisa proaktif dan tidak takut. Mereka tuh bisa tahu, oh kalau saya melaporkan, oh kalau saya mau bersaksi, oh kalau saya mau mengungkap kasus ini, saya itu ada yang melindungi, saya tidak sendiri. Nah, di sini juga peran penting masyarakat itu dibutuhkan ya. Perlu takut seperti itu. Cuman banyak yang tidak tahu tentang LPSK. Nanti kedepannya mungkin dari kami juga akan lebih gencar buat sosialisasi, baik itu di sosmed maupun website. Seperti itu. Itu sedikit sharing yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Mungkin Fian. teman-teman ada yang ingin tanya? Ya, ada yang mau dipertanyakan? Mungkin terbatas aja, itu 2-3 orang. Saya masuk Pak, sebentar Pak. Ya, siapa ini? Ya. Redmi, siapa Redmi? Nah, saya Iqbal Pak. Iqbal, yuk. Silakan Mas Iqbal. Nah, jadi kan tadi kan di LPSK itu kan ada perankan terhadap perlindungan perempuan. Perlindungan perempuan. Nah, terus bagaimana dengan Komisi Perlindungan Perempuan kan Pak, yang melindungi perempuan? Sedangkan kan LSPK ini kan sudah ada. Nah, terus apakah itu nggak ada? Apakah itu saling bekerja sama atau tidak, Pak? Tugasnya nggak tumpang tindih gitu ya? Ya, Pak. Oh ya,
ada Mbak Fian, ada lembaga-lembaga lain yang juga fokus terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan atau perlindungan perempuan. Mungkin pertanyaannya apa yang menjadi beda antara LPSK dengan lembaga-lembaga yang lain dari Mas Iqbal ya? Ya, Pak. Iya sih, ini pasti sering jadi pertanyaan. Jadi kayak kerjaan kita tuh tumpang tindih lah ya dengan lembaga lain yang sudah melaksanakan perlindungan, baik itu dari suaranya Mbak Fian. Dari banyak teman-teman juga pasti kalau sudah ada LPSK kenapa ada ini ada itu, kayak Komnas HAM itu tumpang tindih dengan LPSK dalam perlindungan pelanggar HAM, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak ya, KPAI. Nah, bedanya di sini adalah LPSK itu hanya dibatasi dari kita itu melindungi subjek perlindungan kita adalah orang yang memang sedang berperkara di pengadilan. Jadi dia berstatus saksi dan korban. Ketika statusnya itu sudah selesai, ketika status saksi, status korban itu sudah selesai diputus di pengadilan, itu perlindungan bisa kita hentikan. Nah, mungkin ketika perlindungan dengan anak nih, korban kekerasan seksual terhadap anak nih, atau korban KDRT, itu dia sudah selesai tuntutan di pengadilan, kemudian dia sudah tidak ada ancaman, dia sudah tidak memenuhi kriteria lagi untuk menjadi terlindung kita, itu kan bisa kita hentikan. Nah, di situ mungkin dia akan diambil alih oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak, untuk selanjutnya seperti apa. Jadi kayak Dinsos itu, Kementerian Sosial ya, sama Dinsos itu juga punya bagian perlindungan anak sendiri. Itu kan bedanya dengan kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk selanjutnya pemulihan ketika si terlindung ini sudah dihentikan perlindungannya dari LPSK. Seperti itu. Oke, akan sementara waktunya mau habis. Kita login lagi ya sebentar lagi untuk dilanjutkan berdiskusi lagi dengan Mbak Fian. Rupanya masih agak seru terkait dengan hak asasi manusia. Siap, Pak.